Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, Ramadan bagi sebagian orang seringkali hanya dianggap sebagai ritual menahan lapar dan juga dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, jika kita lihat lebih dalam, Ramadan lebih dari sekedar itu. Ia adalah arsitektur kedisiplinan yang sangat pintar. Ia bukan hanya soal mengosongkan perut, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana kita menguasai kendali atas diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak memiliki kendali atas rasa lapar dan juga dahaga yang bersifat biologis, bagaimana bisa kita memiliki kendali atas ego dan juga ambisi kita yang bersifat psikologis? Nah, Ramadan ini menjadi ajang latihan bagi kita untuk menjadi tuan di rumah kita sendiri, yaitu diri dan jiwa kita. Namun, untuk menjadi tuan di rumah kita sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak sekali orang yang terjebak di tahap pengguguran kewajiban saja tanpa menyentuh esensinya. Hal inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atsyu. Yang bermakna banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan juga dahaga. Hadis riwayat dari An-Nasai. Nah, tentunya hadis ini menjadi kritik intelektual bagi kita tentang bahwasanya perbuatan yang terlihat soleh sekalipun itu bisa menjadi sia-sia ketika ia kehilangan substansinya. Puasa terlepas dari sah atau tidaknya secara fikih, jika tidak disertai dengan perubahan karakter yang signifikan untuk menjadi lebih baik, maka hanya sebatas aktivitas biologis yang melelahkan. Lalu, bagaimana cara kita memastikan bahwa puasa kita telah berbobot? Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah, beliau memberikan beberapa langkah praktis untuk mencapai tingkat itu. Beliau menegaskan tentang pentingnya kendali diri secara menyeluruh. Beliau menyebutkan, puasa bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan dahaga, juga menahan hasrat seksual, tetapi seluruh anggota tubuh kita harus berpuasa. Mata kita harus berpuasa dari melihat konten-konten yang memicu kebencian. Kemudian telinga kita harus berpuasa dari mendengar hoaks-hoaks yang bertebaran. Juga mulut kita harus berpuasa dari mengatakan hal-hal yang dapat melukai orang lain. Nah, inilah bentuk dari penguasaan diri yang kita bicarakan tadi. Teman-teman sekalian, pada akhirnya puasa merupakan suatu ibadah yang paling jujur. Kita bisa saja makan ataupun minum di tempat yang tersembunyi, namun kita tidak melakukannya. Mengapa? Karena kita memiliki kesadaran terhadap pengawasan Tuhan yang mana melampaui pengawasan manusia. Ini adalah bentuk kedewasaan spiritual. Ketika kita mampu jujur pada diri sendiri, mampu jujur dalam mengelola rasa lapar, rasa dahaga kita, tentunya seharusnya kita juga bisa jujur dalam kita bekerja, jujur dalam berteman, jujur juga dalam tanggung jawab lainnya sehari-hari. Karena memang itu esensial dari puasa ini. Nah, puasa ini juga menjadikan kita sebagai manusia otentik, manusia yang tetap menjadi benar walaupun tak ada yang melihat. Sebagai penutup, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum
untuk memperhalus adab, dan juga untuk memperkuat kendali terhadap diri kita sendiri. Semoga rasa lapar kita bukan hanya sekedar rasa sakit, tapi juga sebagai cahaya yang menarangi diri dan juga pikiran kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.